还想要毛利呢？不，只有现在。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-120. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Lao Feng bersama timnya benar-benar menjadi incaran dari pasukan Brolin dan dua pasukan besar lainnya. Bahkan pergerakan tim Lao Feng itu sudah dikepung. Tapi untung saja mereka mengambil risiko dan keluar dari pesawat agar bisa menghindari serangan meriam laser. Hanya saja ini tidaklah berlangsung lama sebab di depan mereka telah terjadi pertarungan besar antara beberapa kelompok. Lao Feng memikir kalau jalan lewat bawah tanah merupakan hal yang bagus. Namun siapa sangka kalau ini semua sudah diprediksi oleh pasukan Brolin. Namun lagi dan lagi Lao Feng dan mudah mengalahkan semua orang yang mendekatinya dengan Mo Yanfei. Tapi jumlah musuh yang mereka hadapi terlalu banyak, jadi akan sulit bagi tim Lao Feng untuk melakukan pergerakan dengan bebas. Bahkan mereka dipaksa untuk keluar dari dalam tanah dan melarikan diri di tengah pertarungan yang terjadi. Sepertinya inilah yang dimaukan oleh Brolin, karena tepat di hadapan Lao Feng dan yang lainnya sudah ada ratusan pasukan yang menunggu mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kini kondisi mereka pun benar-benar terpojok. Apalagi Brolin meminta untuk segera menghabisi Lao Feng. Saat juga meriam laser super besar pun mulai melancarkan serangan. Tidak tinggal diam saja, Hong dan juga Lei Shen segera membentuk domain mereka. Sedangkan untuk Lao Feng menggunakan Mo Yanfei untuk menghancurkan meriam laser. Sayangnya meriam laser sudah siap untuk ditembak. Namun di saat juga muncullah sebuah serangan yang langsung menghancurkan armada kapal dan pasukan pihak Brolin bersama dan juga pihak Menara Baihu. Semua serangan itu ternyata berasal dari Gunung Tiga Kapak. Kemunculan mereka seketika saja membuat Brolin terkejut sekaligus kesal, karena sedikit lagi mereka sudah bisa menghabisi tim Lao Feng. Dan datangnya pasukan Gunung Tiga Kapak, orang-orang yang melakukan pengepungan pun segera pergi melarikan diri. Sedangkan untuk Lao Feng dan yang lainnya bergegas untuk masuk ke dalam pesawat demi bisa menyelamatkan diri. Brolin yang tidak mau melepaskan mereka meminta mengirimkan lebih banyak pasukan. Keputusan itu dihentikan oleh bawahnya karena lebih baik menunggu perintah dari Hegerek. Alhasil mau tidak mau Brolin pun hanya bisa menahan amarahnya dan membiarkan tim Lao Feng lepas dari pengejarannya. Xiang berpindah ke kapal yang membawa Lao Feng dan yang lainnya. Di sana terlihat kalau Lao Feng sudah memberikan kata sandi pertama kepada pihak Gunung Tiga Kapak. Mingyu memberikan pujian kepada mereka, sebab tim Lao Feng telah melampaui ekspektasinya. Dia bahkan berjanji akan menunggu mereka di luar dan membayar harta yang telah tim Lao Feng dapatkan. Selain itu, mereka juga akan mengirim tim untuk melakukan evakuasi, karena ternyata di dalam dunia telah terjadi peperangan di mana-mana. Saking besarnya perang itu, pejuang yang awalnya 1,8 juta kini menjadi 4.000 saja. Dan harta besar yang berada di tempat itu membuat semua pihak menjadi hewan buas. Bahkan seakan-akan mereka kembali ke zaman batu. Semakin lama mereka berada di sini, maka akan semakin besar juga perang yang terjadi. Melihat semua rekaman itu benar-benar membuat mereka terkejut. Sebelum pergi, sepertinya Lao Feng telah kembali menukarkan biji alam dan harta karun Tuan Kabu. Lao Feng agak kecewa karena tidak mendapatkan buah kehidupan untuk Hong. Sedangkan Lei Shen senang karena berhasil mendapatkan teknik rahasia guntur. Semua kejadian itu tentu dilihat langsung oleh Tuan Wu. Ia pun mulai tersenyum dan memberikan pemberitahuan kepada semua orang kalau penukaran harta karun sudah selesai. Padahal itu membuat beberapa orang yang tidak mendapatkan harta kecewa. Tuan Wu menenangkan mereka sebab mereka itu bisa mendapatkan harta karun pada kantong penyimpanan pejuang lain. Dengan kata lain, Tuan Wu ingin mereka semua saling menyerang satu sama lain. Selain itu, tempat ini pun dirinya sebut sebagai kuburan bagi para pejuang yang lemah. Jadi hanya orang kuat saja yang boleh keluar membawa harta karun Tuan Kabu. Kastil biru pun mulai berubah menjadi lautan darah yang menandakan kalau pertunjukan yang sebenarnya telah dimulai. Tuan Wu pun tertawa puas sebab kini dia bisa menikmati pertarungan yang terjadi. 还想要毛利呢？不，只有现在。
Di sisi lain, Mingyu memberitahu Lo Feng betapa inginnya 4 organisasi dalam mendapatkan harta karun. Apalagi Tuan Wu memancing semua orang untuk saling bertarung. Mingyu yang takut hal buruk terjadi kepada Lo Feng dan yang lainnya meminta mereka semua untuk kembali ke markas besar Gunung Tiga Kapak. Untung saja Lo Feng dan yang lainnya bisa sampai dengan selamat. Dan kini seluruh armada Gunung Tiga Kapak akan mulai keberangkatan mereka untuk pergi dari tempat ini. Di sisi lain terlihat kalau Brolin mengetahui keberangkatan dari kelompok Gunung Tiga Kapak. Dia yang melihat sandi harta warisan yang belum lengkap mulai kepikiran apakah harus mendapatkan sandi pertama atau tidak. Karena bagaimanapun mereka telah mengeluarkan uang yang sangat banyak hanya untuk mendapatkan 2 kata sandi saja. Hegerep kini sedang memikirkan tindakan apa yang harus dirinya ambil. Tidak hanya dia saja, namun juga ada Jiang Tianchen. Kedua pemimpin itu sedang membahas mengenai kata sandi pertama. Hegerep sungguh kesal kepada Jiang Tianchen. Sedangkan Jiang Tianchen meminta untuk memikirkan tawaran yang barusan ia berikan. Karena bagaimanapun kondisinya, yang tidak diuntungkan adalah mereka. Hegerep juga tahu akan hal itu. Tapi harga yang Jiang Tianchen tawarkan benar-benar mahal. Berhubung kata sandi itu masih berada di dunia dalam dunia, jadi Hegerep pun memberikan pesan kepada Brolin. Yang mana isi pesannya tersebut meminta untuk menghancurkan Gunung Tiga Kapak dan mendapatkan kata sandi pertama. Brolin yang sudah menunggu pesan itu tentu menjadi sangat senang. Ia memberikan perintah kepada semua pasukannya kalau mereka akan menyatakan perang kepada Gunung Tiga Kapak. Saat juga mereka pun mulai melakukan pengejaran kepada pasukan Gunung Tiga Kapak. 外公，舞团此前为你们所流的每一滴血， 正式宣战！ Sim berpindah kepada kelompok Gunung Tiga Kapak yang sepertinya belum tahu apa-apa. Dari kejauhan, Brolin juga bisa melihat mereka. Ia meminta untuk mengunci posisi pesawat yang kemungkinan membawa kata sandi kristal warisan. Mereka akan menggunakan 3 railgun tahap ke-6 demi menghabisi kelompok Gunung Tiga Kapak. Tidak hanya 3 railgun saja, namun Brolin akan menargetkan 12 orang penting yang kemungkinan membawa kata sandi. Lo Feng termasuk ke dalam daftar tersebut. Pasukan yang membawa meriam laser pun mulai pergi dan kini penyerangan akan mereka lakukan. Sistem mendeteksi ancaman yang berada di belakang pesawat Gunung Tiga Kapak. Mereka harus berpacu dan waktu karena serangan mulai dilancarkan. Serangan dari 3 railgun tahap ke-6 memang bukan serangan biasa. Bahkan pertahanan yang dibangun langsung hancur dan merusak sisi sebelah markas besar. Kini pesawat itu pun mulai jatuh. Alhasil Lo Feng dan nyalinya harus segera melarikan diri. Namun sepertinya itu tidak semudah yang mereka pikirkan, sebab dalam perang besar yang ada di hadapan mereka akan sangat sulit untuk bisa melarikan diri. Alhasil mereka pun terjatuh. Lo Feng bisa melihat dengan jelas bagaimana pasukan Gunung Tiga Kapak dihabisi dengan cara yang sangat kejam. Bahkan beberapa pesawat juga harus bertumbangan. Lo Feng berusaha untuk membantu, namun serangan meriam laser terus saja mengarah kepadanya. Karena bagaimanapun dia itu termasuk ke dalam daftar 12 orang yang harus dipastikan meninggoy. Babata sadar kalau tim Brolin telah menargetkan mereka untuk mendapatkan kata sandi pertama. 12 target itu diincar karena diyakini membawa kata sandi pertama. Jadi Lo Feng yang ditargetkan akan diincar habis-habisan. Kini hanya tinggal Lo Feng saja target yang belum meninggoy. Di sini Lo Feng berusaha untuk menghubungi Mingyu. Untung saja panggilan Lo Feng diterima. Ia segera memberitahu mengenai apa yang sedang mereka alami. Hal ini sudah Mingyu ketahui, jadi dia pun meminta Lo Feng untuk terus melarikan diri dan jangan menunggu penyelamatan. Mingyu bukannya tidak mau menolong tim Lo Feng karena saat ini dia sedang menghubungi sebuah entitas yang benar-benar besar dari sebuah planet. Ia meminta untuk mencari sekutu agar pasukan yang berada di dunia dalam dunia bisa selamat. Entitas ini paham dan akan menghubungi kelompok awan hitam. Kembali ke dunia dalam dunia, yang mana serangan terus saja dilancarkan oleh pasukan Brolin. Saat ini Lo Feng dan nyalinya tak bisa berbuat apa-apa selain melarikan diri. Hanya saja di depan mereka terdapat banyak musuh, jadi satu-satunya jalan adalah melewati bawah tanah. Namun Babata melarang karena kini pihak lain sedang mengambil keuntungan dari pertarungan mereka. Dengan kata lain, mereka sudah tak bisa kemana-mana lagi. Tidak lama kemudian, seluruh pasukan pun mulai mengepung Lo Feng dan yang lainnya. Nolan San dan juga Brolin senang melihat hal itu. Lo Feng dan yang lainnya tidak punya pilihan lain selain menghadapi ribuan pasukan ini. Lo Feng membiarkan Mo Yanfinnya untuk mengamuk ke dalam pertarungan itu.
但是由于 Pasukan Brolin tidak hanya berhadapan dengan tim Lo Feng saja. Mereka dikejutkan dan serangan dari pasukan Awan Hitam dan beberapa kelompok lainnya. Brolin tentu saja terkejut karena tidak pernah mengira kelompok Awan Hitam juga akan ikut campur. Di sisi lain, He Gerdep meremehkan Jiang Tianchen yang mengandalkan kota Belong saja. Sampai akhirnya Jiang Tianchen memberitahu kalau mereka telah menjalin kerjasama dengan kelompok Awan Hitam. He Gerdep tidak terlalu peduli karena kelompok Tari Huangnya masih jauh lebih unggul. Jiang Tianchen memberitahu jikapun mereka kalah, mereka ini bisa saja menghancurkan kata sandi pertama. Meskipun sempat mengejutkan He Gerdep, tapi dia yakin kalau Jiang Tianchen tidak akan berani melakukannya. Karena kota Belong dan juga Awan Hitam akan marah atas perbuatannya. Jiang Tianchen tidak terlalu peduli dan kondisi mereka nanti. Karena jika sandi pertama hancur, yang paling dirugikan adalah He Gerdep dan juga Brolin. Jiang Tianchen bisa saja memberikan kata sandi pertama. Namun He Gerdep harus membayar dengan harga yang dia berikan. Jiang Tianchen tidak mau bernegosiasi lagi karena He Gerdep harus menyetujui semua persyaratan yang dirinya berikan. 只要答应我的条件较为无有，注意。 Di sisi lain, Brolin kesal karena kelompok Awan Hitam benar-benar mengganggu pertarungan mereka. Dia yang tidak mau melepaskan tim Lo Feng memberikan perintah kepada pasukan 4 untuk pergi ke tempat Lo Feng berada. Hanya dalam sekejap mata, pasukan itu sampai di depan tim Lo Feng. Kini mereka sedang bersiap untuk melancarkan serangan Maria Lannister kepada mereka. Dan jarak sedekat itu, maka bisa dipastikan Lo Feng dan dirinya kesulitan untuk menghentikan hal itu. Untung saja Mo Yanping masih mampu untuk menahan setiap serangan dari Meriam Laser. Namun dan begini Lo Feng agak kesulitan untuk bergerak. Melihat sebuah kesempatan, pasukan lainnya pun mulai melancarkan serangan kepada tim Lo Feng. Tidak hanya itu saja, serangan Meriam Laser pun kembali ditingkatkan. Nolan Shan yang melihat semua itu merasa sangat gembira karena jika Mo Yanping digunakan terus-menerus akan membuat pertahanan Mo Yanping melemah dan ternyata itu memang adalah benar. Babata pun panik karena Mo Yanping sudah kehabisan beban. Bahkan terlihat juga kalau Lo Feng mulai melepaskan armor yang melekat di tubuhnya hanya untuk melindungi diri mereka dari serangan Meriam Laser. Nolan Shan dan juga Brolin kini sedang menunggu Lo Feng kehabisan kekuatan saja. Nah, sayang sekali di tengah perjuangan Lo Feng, episodenya malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana setelah pertarungan besar itu, Lo Feng dan timnya terlihat berhasil keluar dengan selamat. Nolan Shan sudah menunggu hal itu dan berencana untuk langsung menghabisi Lo Feng. Sedangkan untuk Brolin tentu saja sangat kesal karena target incarannya pergi dari dirinya. Untuk dunia dalam dunia sendiri mungkin akan segera ditutup karena Tuan Wu sudah merasa puas. Selain itu, dia tertarik kepada Lo Feng dan juga Lei Shan. Nah, untuk Nolan Shan sendiri seperti yang kita ketahui akan diincar habis-habisan oleh Ming Yu. Karena ini semua adalah permintaan dari Lo Feng. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.